Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini nanti membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Di sini saya akan memaparkan diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif. Karena kita berada di lingkungan sekolah, maka materi ini cukup penting untuk kita terapkan di sekolah. Diseminasi budaya positif bersama saya Najibun, SMA Negeri 1 Porong, calon guru penggerak angkatan 9. Nah, mungkin kata budaya positif itu tidak asing di telinga kita sebagai guru, apalagi guru yang sudah bertahun-tahun mengabdi. Namun belum tentu semua itu paham apa yang dimaksud budaya positif. Yang dimaksud budaya positif itu apa? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi ada kata kuncinya, perwujudan nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Kalau ada kebajikan atau kebaikan-kebaikan nilai-nilai tapi tidak diterapkan, maka tidak dikatakan budaya positif. Kemudian budaya positif berupa nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi setiap sekolah, baik itu di pedesaan, di perkotaan atau di daerah manapun, itu pasti memiliki budaya positif yang berbeda-beda, tergantung dengan nilai-nilai yang diterapkan di sekolah itu. Kadang-kala di SMA Negeri 1 Porong, kalau kita bandingkan dengan di SMA 1 Sidoarjo, jelas berbeda. Bukan berarti sama-sama mana yang baik, mana yang buruk kita. Tapi budaya positif itu diambil dari nilai-nilai mana yang nantinya diterapkan di sekolah. Karena itu nanti menjadi ciri khas dari sekolah itu sendiri. Ini ada kata-kata ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Kemudian perubahan paradigma belajar. Nah, ini yang penting. Sebagai seorang guru harus memahami tentang paradigma belajar. Dalam rangka membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Menjadi guru dalam belajar, cara menerapkan pembelajaran harus mampu menciptakan suasana yang aman, kemudian suasana yang nyaman. Mungkin di sekolah kita SMA Negeri 1 Porong terutama ya, ada beberapa yang diterapkan sebuah kenyamanan, aman, sampai-sampai anak itu terlena dengan kenyamanan itu. Apa bentuknya? Terlena di saat jam kosong. Nah ini bagaimana? Bukan berarti kita membuat aman dan nyaman itu sampai membuat siswa itu di situ menjadi tempat tidur atau ladang tidur, kesempatan tidur yang baik, bukan. Tapi bagaimana di saat pembelajaran siswa mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik, ya, dan nyaman, tidak ada tekanan. Seperti apa tekananmu? Waktunya mapel ini, waktunya pembelajaran ini menakutkan. Kita hapus paradigma seperti itu yang ada di pikiran anak-anak. Bagaimana caranya? Kita buat inovasi, kemudian kreativitas kita sebagai guru. Misalkan bahasa Inggris, kebanyakan anak-anak juga kesulitan kadang-kala. Bagaimana bahasa Inggris bisa diterapkan dengan baik? Mungkin diinovasikan dengan nyanyian atau dengan sebuah visualisasi, yaitu gambar. Kemudian kita terjemahkan dengan bahasa Inggris semampu kita, semampu anak kita. Nah, itu salah satu inovasi-inovasi yang mungkin bisa dijadikan sebagai landasan atau model pembelajaran.
sekaligus menciptakan kemandirian dan peningkatan kompetensi sesuai dengan kodratnya. Artinya kompetensinya terukur sesuai dengan jenjangnya. Misalkan SMA ya, SMA. Jangan sampai kita saking berinovasinya pembelajaran. Nih, monggo masuk aja. Belakang ada. Nih. Jangan sampai karena inovasi kita itu terlalu jauh, kemudian terlalu luas, anak model pembelajaran di TK kita praktekkan di SMA lah. Ini harus inovasi tetap, tapi ya disesuaikan dengan jenjangnya. Ya, disesuaikan dengan jenjangnya. Kemudian di saat ada budaya positif, maka di situ ada yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini mohon diperhatikan. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi Bapak Ibu sekalian dan adik PPL, ternyata ketika kita ngasih reward ke anak, ngasih hukuman ke anak, itu ternyata bukan tindakan yang cukup baik dalam merubah anak. Misalkan ada anak telat, kemudian kita langsung kita hukum, karena kamu telat, jangan masuk kelas. Itu namanya hukum. Maka tindakan seperti itu bukan solusi dalam menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Apa masalahnya? Mungkin anak itu tiba-tiba trauma ketika waktunya panjenengan tiba-tiba tak masuk. Mungkin gurunya terlalu keren atau apa. Kalau saya telat gara-gara ban saya bocor aja, saya tidak boleh masuk. Nah, itu menjadi trauma sehingga dia tidak berminat dengan pembelajaran panjenengan semua. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Ya, di sini ada hukuman dan hadiah. Kita sangat dilarang. Terus solusinya kalau tidak ngasih reward apa? Oke. Apa jawabannya? Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Nah, ini yang tidak disarankan. Dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sangat tidak menyarankan, apalagi di dalam kurikulum Merdeka sangat tidak disarankan karena dapat menyebabkan anak tidak nyaman. Hukuman itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu sesuatu yang dijatuhkan kepada siswa, tapi spontanitas. Contoh, hari Senin tapi dia pakai sepatu putih misalkan, padahal bukan waktunya olahraga. Kemudian dia tiba-tiba masuk sekolah, masuk ke kelas panjenengan, padahal jenengan sebelumnya tidak ada. Itu kan urusan tadi, tapi panjenengan ulas lagi masalah itu di dalam kelas, sehingga ketika anaknya masuk, loh, sepatu kamu putih, tolong jangan masuk kelas saya misalkan. Spontanitas, padahal anaknya ini belum tahu sebelumnya, tahunya peraturan itu adalah peraturan sekolah, tapi dibawa ke kelas misalkan. Spontanitas ini tidak baik, ya, tidak disarankan. Terus yang baik apa? Nah, yang baik, sebelum kita tahu yang baik, kita harus mengetahui tentang konsekuensi. Apa bedanya dengan konsekuensi? Kira-kira apa, Pak Mas Gur? Tahu? Hukuman sama konsekuensi. Misalkan ini, nanti ada contohnya kan. Misalkan saya telat masuk kelas, bukan telat sekolah, telat masuk kelas gara-gara ketika pergantian jam saya ke kantin beli minum karena sangat haus sekali. Kemudian ketika masuk ke kelas sudah ada panjenengan tiba-tiba bilang,
silakan kerjakan, silakan lari 5 kali dari lorong sana sampai lorong sini misalkan. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Menurut Pak Maskur, menurut jenengan apa? Kalau awalnya tidak ada kontrak belajar itu hukuman. Tapi kalau misalnya di awal pembelajaran kita melakukan kontrak belajar dengan kelas tersebut, bahwa ada peraturan dalam belajar, kalau gurunya terlambat atau muridnya terlambat harus ada sanksi atau hukuman konsekuensi dari perbuatannya, itu namanya konsekuensi. Tapi kalau mendadak itu namanya hukuman. Nah, bagus sekali Guru Lini ya. Beri plus dulu. Benar sekali. Jadi konsep hukuman itu sebenarnya sifatnya lebih spontanitas. Mungkin karena marah atau apa sehingga kemudian menjatuhkan sebuah hukuman ke anak, spontanitas. Tapi kalau konsekuensi ini sudah ada, kalau Guru Li tadi mengatakan sudah ada kontrak belajarnya. Kalau telat datangnya lebih duluan guru apa itu sudah tertulis juga. Ini konsekuensi. Nah, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah dan murid sesuai sudah mengetahui sebelumnya. Jadi murid itu mengetahui sebelumnya. Nanti kalau misalkan saya telat masuk, apa konsekuensinya? Itu sudah tahu. Karena sebelumnya sudah ada kontrak belajar. Kemudian misalkan saya tidak mengerjakan PR atau lewat dari waktu yang ditentukan, bagaimana? Nah, itu sudah ada kontrak belajarnya. Itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Ya, tapi kalau hukuman itu lebih bersifat spontanitas. Dan besarnya, beratnya hukuman itu biasanya disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan emosi kita. Kalau kita pada waktu itu pas marah banget, marah sekali, itu biasanya pokoknya mangkel gitu ya, tiba-tiba berat, kayak nggak terima kalau hanya disuruh nulis saja, kayak nggak terima. Kamu harus melakukan ini itu biasanya. Nah, hukuman ini sangat tidak disarankan. Oke. Untuk mengetahui bagaimana karakter siswa, kita harus mengetahui teori motivasi perilaku manusia. Sebenarnya kita semua itu, sebenarnya motivasinya apa? Satu, anak-anak itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak melakukan sesuatu, misalkan rajin di kelas, ada kalanya dia rajin itu bukan dari motivasi dirinya, bukan, tapi untuk menghindari hukuman. Nanti saya kalau telat, maka saya dihukum. Nah, jadi ada kalanya motivasi dirinya itu bukan muncul dari dirinya sendiri, maksudnya motivasi baik bukan, tapi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita harus tahu bahwa anak ini ternyata ingin menghindari hukuman. Anak ini memang benar-benar termotivasi dari dalam dirinya bahwa dia ingin belajar, itu kelihatan. Karena apa? Kalau kita sudah membedakan mana yang motivasi dari dalam dan mana motivasi itu dari karena ketidaknyamanan, nanti kita akan mudah melakukan pendekatan ke anak itu, melakukan pembelajaran. Kalau anak yang takut hukuman seperti ini, ya kita dekati dulu. Tapi kalau anak itu sudah dari awal sudah termotivasi, kita kasih peluang-peluang yang baru, itu anak itu pasti mau. Tapi kalau anak itu hanya menghindari hukuman, biasanya itu males kalau dikasih. Silakan dibaca, males. Karena motivasinya hanya menghindari hukuman. Ya, oke. Yang kedua, anak-anak itu biasanya motivasinya apa? Mendapatkan imbalan dari orang lain, untuk mendapatkan imbalan. Anak ingin mendapatkan apa? Nilai yang baik, pasti melakukan sesuatu. Itu motivasi. Ya, motivasi. Ingin penilaian dari orang lain, termasuk kalau siswa ya dari
guru dan lain sebagainya. Bahkan dari teman pun, saya ingin jadi baik biar dinilai orang lain. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu kemudian tanpa diperlihatkan. Nah, kalau anak itu melakukan sesuatu, apalagi hal baik tanpa ingin dilihat orang lain, wah itu berarti lillahi ta'alanya sangat tinggi, karena tidak ingin dilihat orang lain. Tapi kalau anak itu melakukan sesuatu kemudian ingin dinilai orang lain, maka itu termasuk ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian dari motivasi yang lain yaitu untuk menghindari diri sendiri. Oh, gimana maksudnya menghindari diri sendiri itu? Kadang-kala dia itu ada di titik yang tidak nyaman. Kemudian saya ini pengen melakukan ini. Nah, jadi pengen lari dari kondisi dirinya sendiri yang saat itu, misalkan dia sedang malas gitu. Saya nggak boleh seperti ini. Saya harus. Itu kadang-kala motivasi manusia itu begitu, muncul dari dirinya. Makanya di sini ada motivasi internal, tidak dari dorongan siapapun, tapi muncul dari dirinya sendiri. Oke. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui, termasuk kebutuhan dasar siswa-siswi anak didik kita. Apa saja itu? Yang pertama yaitu manusia itu pada dasarnya ingin bertahan hidup. Makanya makan, makanya minum, makanya bertahan hidup itu adalah kebutuhan manusia. Manusia tidak ingin makan, tidak mungkin, karena itu sudah menjadi kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Pasti ingin makan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ingin bertahan hidup. Begitu juga dengan hewan. Kalau hewan itu sampai makan hewan yang lain, tujuannya apa? Hanya untuk menyambung hidup, mengorbankan orang lain. Yang kedua adalah penguasaan. Jadi manusia itu pada dasarnya ingin menguasai. Kita saja guru pasti ingin menguasai. Apa yang dikuasai? Paling tidak menguasai kelas. Yang cara ini hari biar fokus ke saya misalkan, atau menguasai misalkan kalau pejabat yang menguasai wilayah, kalau kepala sekolah ya wilayah sekolah. Pada dasarnya itu manusia. Panjenengan sebagai guru ya paling tidak bisa mau menguasai siswanya. Yang panjenengan berikan ke anak-anak itu bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian kasih sayang dan diterima. Pada dasarnya manusia itu ingin dikasih dan disayang, kemudian diterima. Termasuk saya, kula panjenengan ini termasuk punya rasa ini, karena kebutuhan memang. Ketika di kelas ingin didengarkan, ya apa tidak? Ya, ketika di kelas ingin didengarkan. Ketika kita di forum kadangkala ya ingin diperhatikan keadaan. Ketika kita di sekolah kadang-kala kita juga ingin diperhatikan sama sesama teman kita. Karena ini kebutuhan manusia. Bayangkan panjenengan sebagai seorang guru tapi tidak disayang muridnya, bagaimana rasanya? Gak enak. Karena gak enak itu bukan kebutuhan, maka kebutuhan itu adalah yang enak. Ingin dikasih sayang dan rasa diterima sama murid-murid. Kemudian ada lagi yaitu tentang kesenangan. Pada dasarnya manusia itu pengen senang. Gak mungkin panjenengan duduk di sini, misalkan ini Bapak TPL ini, sampai rela duduk di sini di sekolah ini beberapa bulan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah segera lulus kuliah. Setelah lulus kuliah apa? Bisa kerja atau nikah. Tujuannya apa? Ya biar mencari kesenangan. Kerja untuk mencari uang, nikah untuk mencari pasangan. Toh senang ujung-ujungnya. Kalau kita hidup tidak mencari kesenangan, nanti gitu ya, tidak mungkin. Pasti ingin kesenangan. Bagaimana kalau kesenangan itu tidak kita dapatkan dari orang lain? Bagaimana coba? Purik.
Bagaimana kalau misalkan kita sudah berusaha baik kepada orang lain, tapi kita tidak mendapatkan kesenangan itu? Maka, gimana Pak Mas Gur? Nah ini jawabannya. Sip, kita buat diri kita senang sendiri. Misalkan, ini motivasi juga buat panjenengan semua. Ketika kita berada di titik jenuh, sumpah, bahasa Madura sumpah, ya sumpah. Kemudian, kayak tidak ada jalan lagi, saya harus ngapa-ngapain. Maka munculkan kesenangan dari dalam diri panjenengan semua. Bagaimana? Panjenengan terima keadaan itu, pasrahkan sama Tuhan, maka hati panjenengan akan dengan sendirinya merasa senang dan tenang. Gitu. Ya. Oke. Itu adalah kebutuhan manusia. Satu lagi kebutuhan manusia ini bebas. Panjenengan sebagai guru pastinya nggak suka kalau mohon maaf ini pembelajaran misalkan tiba-tiba putar ini senang membuat jujur aja. Oke, namun senang diperhatikan apa buatan? Oke, diperhatikan terlalu ya juga nggak enak. Ya, tidak diperhatikan juga nggak enak. Inginnya itu bebas, itu sangat gede. Yang penting kalau misalkan ingin kemana-mana belajar, mau silakan, itu kebebasan manusia. Silakan, panjenengan ingin kemana mau kebebasan. Saya itu sebenarnya ingin jadi guru, tapi penting wae masuk. Terus wae aku pegel kembali ke kantor, silakan. Itu pada dasarnya manusia. Tapi karena ada aturan di situ, maka kita kadang kebebasan kita ya terbatas. Kita bebas, cuma terbatas. Ya, jadi aturan itu kadang-kala membatasi semua ini. Oke, selanjutnya. Oke. Posisi kontrol guru. Nah, ini mulai. Tolong diperhatikan, panjenengan selama ini berada di posisi yang mana? Posisi kontrol guru. Teori posisi kontrol. Apakah ada di satu sebagai penghukum jika ada anak yang bermasalah? Apakah kedua sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah yang ketiga sebagai teman? Apakah empat sebagai pemantau? Dan apakah yang kelima sebagai manajer? 5 yang benar panjenengan kira-kira. Apa enggak yang nomor 1 senengane hukum? Ayo. Atau penghukum. Penghukum itu seperti ini, dikit-dikit dihukum, dikit-dikit dihukum. Ini biasanya sampai itu tadi kata Pak Sari, mendapatkan gelar dari siswa. Jadi gelar ini didapatkan bukan dari kampus, tapi dari siswa. Ya, Pak Maskur, paling killer. Nah, itu gelar dari siswa. Mudah sebenarnya, benar-benar. Apakah membuat merasa bersalah ketika ada anak panjenengan yang ketika pembelajaran berbuat salah, tiba-tiba tidur misalkan, terus ditanyai sampai kepepet, kenapa kamu tidur? Karena ini, kenapa tidur jam pelajaran saya? Nggih Pak, ini. Kenapa nggak izin ke belakang? Jadi diteter pertanyaan terus sampai anaknya ini merasa bersalah gitu. Iya, kayaknya nggak ada benernya. Ketika saya jawab seperti ini, mau saya jawab sama mama, saya ketiduran karena saya kemarin habis melekan misalkan. Tapi sama gurunya sudah mau tahu, kenapa kamu begini? Kenapa kamu tidak tidur jam 9 saja, jam 8 biar bisa bangun pagi dan lain sebagainya. Di sekolah tidak. Pertanyaan-pertanyaan ini terus. Apakah panjenengan seperti itu? Apa tidak? Tidak. Betul. Apakah penghukum tadi? Betul gitu. Langsung apakah sebagai teman? Sebagai teman itu
Kira-kira sebagai teman itu gini, misalkan ketika ada anak bersalah, kemudian kita interogasi, kita melakukan pendekatan. Nak, kenapa nak melakukan seperti ini? Nggih Bu, bla 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 bla. Nak, kenapa kok tidak seperti ini? Tapi dengan bedanya dengan yang ini apa? Pembuat merasa bersalah sama teman apa? Kira-kira bedanya? Kalau yang kedua itu memposisikan sebagai jaksa penuntut Sebagai jaksa penuntut umum. Kalau yang ketiga, bedanya apa Pak? nasihat hukum. Penasihat hukum. Jadi bedanya cuma di satu kata. Bedanya hanya di intonasi. Kalau membuat merasa bersalah ini terus dicecar dengan pertanyaan. Tapi kalau ini sebenarnya sama, menanyakan kenapa kamu lakukan, tapi nadanya yang lembut. Jadi panjenengan semua nanti kalau jadi guru, kalau bisa jadi guru yang favoriti anak-anak. Lembut, dari wajahnya datang itu waktunya Bu ini, waktunya Pak ini, wah itu nanti itu ya. Nah, insya Allah apapun mapelnya, saya tidak bilang mapel, semua mapel pasti bisa diinovasi dengan baik dengan yang lama. Yang penting apa? Yang penting panjenengan mampu untuk menciptakan anak itu senang ketika panjenengan hadir, bahkan dirindukan. Wah, gini kalau Pak Maskur hadir, penak ya, pasti diceritain, diajak nyanyi dan lain sebagainya. Itu kalau Pak Maskur hadir. Kalau nggak hadir, rasanya sepi kelas ini. Nah, itu kan berarti dirindukan. Ini posisi teman. Kalau bisa seperti posisi teman. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Ada anaknya yang bersalah, ditelok. Gitu dicatat, telepon jurnal, masukkan SKP. Catat pada jam sekian waktu pembelajaran ini anak-anak sedang melakukan ini bla 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 bla. Nah, ini hanya pemantau, tidak ada eksekusi. Nah, bagaimana dengan manajer? Nah, kalau manajer ini biasanya lebih pada ini menyuruh, manage dan menyuruh biasanya. Kamu orang ini ya, misalnya ini, tiba-tiba Pak nyuruh tim BK, nyuruh Pak Mapel ini, nyuruh ini. Yang disuruh menyelesaikan adalah orang lain. Ini manajer biasanya, bukan dirinya sendiri. Padahal kewajiban guru adalah menyelesaikan masalah itu sendiri. Bukan berarti kita memerintah orang lain itu kita salah, enggak. Tapi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu berkolaborasi. Ya, berkolaborasi. Sehingga ketika kita mengajak teman guru lain menyelesaikan masalah, enak. Karena adanya kolaborasi. Nah, Pak, saya bacakan kasus 1. Panjenengan tugasnya adalah kasus 1 ini gurunya ini sebagai penghukum, pemberi salah, merasa bersalah, munculkan rasa bersalah, apakah sebagai teman, kemudian manajer atau pemantau. Coba saya bacakan. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Kemudian Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, Pak. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Dikon nyeker. Ya.
Bagaimana perasaan panjenengan? Sabrina meminta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Efeknya ini malu. Kira-kira Pak Sabrina, Pak Sofik, Pak Lukman, kira-kira Pak Lukman ini posisi kontrolnya di mana? Membuat anak bersalah, teman, pemantau, manajer atau penghukum? Monggo. Sebagaimana posisi kontrolnya? Pak Lukman ini posisi kontrolnya sebagai apa? Penghukum, pemantau, manajer, penghukum. Oke, ya, penghukum. Oke, penghukum. Sama dua. Oh, yang menjadikan anak merasa bersalah. Oke, boleh seperti itu. Oke. Sudah salah. Jadi anak itu dicerca terus, lagi-lagi ditujukan bahwa kamu salah, menyalahi peraturan sekolah. Oke, panjenengan semua berhasil ya mengungkap kasus satu ini, kasus yang pertama. Silakan ya diamati lagi, ini sebagai penghukum dan membuat anak Oke, saya lanjutkan ke kasus yang kedua. Ingat, kasus yang kedua. Saya bacakan lagi. Atau minta tolong. Cek. Gini Pak, untuk kasus satu itu kan Pak Lukman itu menghukum Pak ya. Itu kan sama dengan Pak Lukman itu menegakkan disiplin. Ya. Orang yang menegakkan disiplin itu memang kesannya itu menghukum. Sebab itu saya katakan menghukumkan sesuai dengan konsekuensi dalam sekolah itu, bahwa yang telat atau tidak mematuhi tata tertib sekolah dihukum. Nah, dalam dunia kenyataan, saya pun pernah melihat salah satu sekolah yang apabila siswanya itu terlambat, setahu saya itu terlambat, sepatu itu langsung dititipkan ke pos satpam. Sehingga anak itu seharian di dalam kelas atau jalan-jalan dalam sekolah itu tidak memakai sepatu. Ini. Nah, sekarang yang dikehendaki dalam kurikulum Merdeka itu seperti apa kalau bisa menggunakan apabila terjadi kasus satu itu? Karena zaman sekarang menurut saya anak-anak itu jadi kebanyakan, dan memang itu tidak semuanya, banyak anak itu yang membuat suatu alasan seperti itu Pak. Terima kasih, mohon penjelasannya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya dari Pak Sari ini memang bagus sekali. Pertanyaan yang hampir sama ketika saya tanyakan pada ruang kolaborasi. Pada saat rukol itu saya tanyakan ke fasilitator. Saya tanya begini, Pak, di setiap kegiatan dan di situ
ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, yang pendekatan yang terbaik bagi anak itu, tapi anak itu tidak mau berubah dan mengulangi lagi. Terus apakah kita tidak boleh menjadi seorang penghukum, Pak? Ini saya tanya langsung ke Pak fasilitator. Jawaban beliau apa? Boleh, Pak. 5 posisi kontrol itu boleh dilakukan, Pak. Namun yang perlu ditegaskan adalah posisi sebagai penghukum itu kalau bisa ketika posisi yang paling puncak, istilahnya sudah tidak ada jalan lain lagi, maka boleh kita berada di posisi penghukum itu. Mungkin kita sudah melakukan pemantauan manajerial, kemudian kita pendekatan layaknya teman antar teman. Kenapa kamu lakukan seperti ini? Kemudian melakukan tindakan yang menyudutkan anak itu merasa bersalah, tapi tidak ada tindakan perubahan dari anak tersebut. Maka kita di titik terakhir itu boleh memposisikan sebagai penghukum. Namun yang terpenting adalah dalam memproses permasalahan anak, kita tidak boleh langsung menjadi penghukum gitu loh. Poin pentingnya di sini, di Guru Merdeka itu intinya pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekolah pun demikian, lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi penghukum, tapi berprosesnya dari bawah dulu layaknya teman. Kemudian misalnya manajer, pemantau. Kalau di titik terakhir sudah tidak ada perubahan anak ini, maka kita boleh sebagai penghukum. Kemudian saya alihkan lagi ke pertanyaannya Pak Sari. Bagaimana? Berarti saya ambil kesimpulannya aja. Berarti peraturan sekolah itu tidak cocok, artinya tidak fungsi di kurikulum Merdeka ini, gitu kan? Lemah, lemah. Ternyata gini, makanya setiap kita lihat seperti Bu Zizi itu ketika membuat peraturan, baik itu peraturan siswa, pasti melibatkan tim tatip, kesiswaan, sama OSIS sebagai wakil dari murid. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah keputusan atau peraturan yang terbuat nanti yang akan diresmikan itu sudah disepakati oleh murid dan sudah melalui pemikiran yang matang. Artinya kalau sudah peraturan itu sudah dipikirkan oleh 3 pihak itu, pasti kan anak-anak di situ kan ada ruang diskusi. Nanti sama misalkan kesiswaan atau tim tatip diberikan. Bagaimana nanti kalau misalkan ada anak yang memakai sepatu tidak sesuai harinya? Bagaimana kalau misalkan dilepas? Bagaimana? Kan anak-anaknya kan perwakilan bisa bilang kalau seperti itu nanti kayaknya kan dia kan sebagai siswa juga merasa kayaknya ini Pak, nanti kasihan anaknya tidak bisa kalau ke kantin nyeker, kalau ke masjid nyeker dan sebagainya. Terus bagaimana? Nah di situ ada ruang diskusi. Yang enak bagaimana? Ya gini aja Pak, kita kasih peringatan 1. Nah sehingga sanksi yang tadinya berat dan membuat malu anak menjadi ringan, gitu loh Pak. Ya, jadi yang diinginkan kurikulum Merdeka ini adalah kita berpihak pada murid. Bagaimana berpihak? Bukan berarti kita menuruti kemauan murid, nah. Artinya kebutuhan murid itu apa? Murid ini butuh ini untuk pembelajaran mereka biar lebih inovasi. Itu kita kita lengkapi, kita dukung. Bukan berarti murid kita pengen kalau jam 1 itu ngantuk, pengen tidur, akhirnya jam 1 sampai jam 2 kita buat tidur mereka. Ya enggak gitu. Peraturan itu maksudnya berpihak sama murid itu pembelajarannya, kebutuhan kita harus melihat kebutuhan murid apa, kemudian kita dukung dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan murid gitu. Tapi memang kurikulum Merdeka ini masih belum
masih jauh dari kesempurnaan. Karena menciptakan kebutuhan murid itu sulit memang. Kadang-kadang apalagi ini Bapak, kalau zaman saya dulu sekolah, ngampun saya pernah sekolah Pak. Iya. Ketika itu guru yang saya takuti itu waktu itu ngajar mapel PSPB Pak. Ini sesepuh pasti tahu. Dulu itu ada pelajaran PSPB. Kalau panjenengan duko ada apa? Kan zaman saya belum saya ikuti. di sini kayaknya yang tertua saya. Nggak ada. Oh iya, ada lagi. Gimana kok? Terus gurunya gurunya memang dari potongannya tak jahitan perempuan itu memang unik didelok-delok ini rotok menakutkan Pak. Ya biasanya dia itu pakai parfum jarak 20 meter itu nyentuh parfum itu. Terus suara sepatunya Pak dari kejauhan sudah terdengar cetok cetok cetok. Kalau sudah begitu Pak, sudah anak itu yang di luar semburat semua masuk kelas dan tidak berani menempati di bangku yang paling pojok. Ini ya, jadi anak itu diam semua, banyak berebutan di depan. Lah, image saya berarti zaman dulu itu guru bisa menciptakan murid dengan disiplin, walaupun sebenarnya murid itu kan tertekan, ya kan tertekan. Nah sekarang Cooper Pak berpihak kepada murid, hasilnya apa? Murid kok koyoknya tambah lama. Tadi itu saya yang menghadapi kasus ini Pak, terlambat. Saya hitung anak perempuan kebetulan yang terlambat itu dari sekian siswa itu yang tidak terlambat paling 6 kalau misalnya, sisanya itu terlambat ya alasan sholat. Padahal istirahatmu itu jam berapa loh? Saya bilang gitu. Tak hitung no. Jam 11.20 kamu sudah istirahat. Jam 12.40 kamu masuk. Berarti kamu istirahat itu 120 menit. 120 menit saya hitungkan 2 jam. Kamu pakai sholat berapa? Masuk sholatmu 1 jam. Sholatmu 10 menit itu aja. Luar biasa saya gitu. Luar biasa kamu bisa sholat sampai 10 menit. Mau surat topo yang kamu baca, mau surat kaden, mau surat topo ya 10 menit nah, itu kalau kamu nah akhirnya Pak, gimana saya buat kesepakatan? Gimana kalau kamu saya suruh membuat pernyataan mengetahui wali kelas dan wali muridnya? Saya gitu kan. Akhirnya saya kasih pengarahan ya, kemudian endingnya kesepakatan untuk Jumat depan kalau kamu seperti ini saya suruh membuat pernyataan untuk sementara saya maklumi. Lah, kesimpulan saya Pak, di Cooper ini kan disuruh untuk berpihak pada murid, tapi akhirnya murid itu banyak yang memanfaatkan kelemahan itu Pak. Jadi rasa kedisiplinnya sudah kendor, tidak seperti zaman dulu. Memang zaman dulu itu gurunya keren-keren, tapi kedisiplinan anak luar biasa. Nah ini bagaimana Pak menurut panjenengan selaku CGB itu? Ya terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Pak Sari. Bagus sekali karena langsung mengasih contoh realita. Ya beliau tadi langsung menghadapi sebuah kasus. Namun yang perlu ditekankan di sini Pak Sari, satu, kita semua harus mengetahui filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah kita menuntun, kita menuntun anak, membelajar anak, ya, sesuai dengan kompetensi
kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Ya kodrat dari dalam dirinya, kompetensinya. Dia ini punya kompetensi apa? Itu yang kita kembangkan. Bukan kita merubah, tapi kita tuntun. Kita menuntun supaya kompetensi yang ada dalam dirinya itu muncul dan membentuk dirinya. Kemudian dan sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman itu ternyata pemerintah ini isinya orang pinter-pinter, Pak. Melihat kondisi anak zaman sekarang itu sudah perkembangannya sudah jauh berbeda dengan yang lain, jangan zaman panjenengan dulu. Saya masih menangi, Pak, jadi murid kemudian mendapatkan guru yang keren-keren tapi muridnya jadi sukses-sukses, itu saya menangi. Saya ini ibaratnya peralihan. Dan saya juga menangi menjadi murid yang sudah dienakkan dengan kurikulum, menangi saya itu peralihan. Sehingga saya juga bisa memahami ternyata pemerintah itu sudah menerapkan atau memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak untuk meningkatkan kompetensi dirinya sesuai kodrat alam, yaitu kodrat kemampuan yang ada dalam dirinya, dan kodrat zaman, yaitu menuntun sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Kalau anak sekarang itu ditekan seperti zaman panjenengan, itu mungkin setiap hari ada wali murid, Pak, yang datang ke sekolah. Kenapa? Lapor katanya panjenengan perundungan ke siswa, itu, Pak. Sedikit-sedikit lapor orang tua, sedikit-sedikit lapor orang tua. Jadi pemerintah ini nampaknya memang sungguh pintar. Anak sekarang tidak bisa ditekan. Bisanya Pak? Dituntun, Pak. Dituntun alon-alon, diarahkan sesuai dengan kebutuhan anak. Pak, nonton mawon ya. Jadi sekali lagi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran berpihak pada murid yaitu pembelajaran yaitu menuntun peningkatan kompetensi siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Makanya diibaratkan, kalau di filosofi itu diibaratkan guru sebagai petani, anak siswa itu anak didik sebagai benih. Benih itu bisa tumbuh subur atau tidak tergantung petani. Kalau petaninya itu nggak ngopeni, ya bisa saja benih itu tidak tumbuh, nggak tahu disiram, Pak. Tapi kalau benih petaninya itu open, waktu nyirami disirami, waktu dikasih pupuk ngopeni, insya Allah tumbuh dengan baik sesuai dengan kualitas benih itu. Bahkan saya pernah bertanya waktu itu, bagaimana jika petani itu petaninya baik sekali tapi mendapatkan benih yang paling jelek? Apa kata fasil saya? Beliau mengatakan, sebaik-baik petani, sejelek-jelek benih, tapi kalau dipegang sama petani yang hebat, paling tidak dia bisa tumbuh meskipun tidak sebaik benih unggul. Tumbuhnya tetap tumbuh bagus tapi tidak sebagus benih unggul. Tapi kalau tidak dipegang sama petani yang handal, jangankan tumbuh, Pak. Cukul sedikit pun tidak tahu bisa apa. Tapi karena petani kita semua sebagai guru mampu ngopeni, maka akan tumbuh yang baik. Oke, kita langsung ke kasus yang kedua, Bapak. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa
Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Di sini ada kata-kata kuncinya, menjawab dengan lirih. Kira-kira posisi kontrolnya yang mana? Teman-teman. Ya, jadi melakukan pendekatan, tidak langsung menghukum. Nah anak, nah ini biasanya saya nih bilang anak, enggak kasihan sama saya, ngajar saya mulai pagi sampai sore, badan sampai kurus, saya bilang gitu dengan anak. Badan sampai kurus gini, gimana ini ngajar dengan kayak kok enggak menyelesaikan tugas dari saya. Nah, saya mencoba mempraktekkan. Ternyata praktek saya itu sudah ada teorinya. Dan teorinya pas sebagai teman yang disarankan oleh pemerintah itu seperti itu. Ya, ini berarti bisa disepakati sebagai teman. Oke, bisa. Oke. Ini berkenaan dengan kontrak belajar tadi. Keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Mungkin panjenengan kata keyakinan kelas itu terdengar mungkin selama ada kurikulum merdeka, ada kata-kata keyakinan kelas. Dulu saya jarang mengatakan ini, tahu kata-kata ini. Tapi selama ada kurikulum merdeka, kemudian muncullah. Apalagi ada guru penggerak itu pasti yang dibahas adalah tentang keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Nilai-nilai kebajikan yang universal. Artinya nilai-nilai yang bisa diterima orang banyak, bukan diterima hanya dirinya sendiri. Contoh, bagi Pak Sari mungkin menunduk sampai bawah itu bagus, sampai bawah sampai ngesot-ngesot itu bagi Pak Sari mungkin bagus. Tapi secara umum tidak bagus. Kenapa? Terlalu. Ya, jadi keyakinan kelas itu apa? Nilai-nilai kebajikan yang universal yang bisa diterima oleh orang banyak. Kemudian yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, harus tertulis sebagaimana kontrak belajar. Lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebaikan yang bisa diterima oleh semua kalangan, dan itu ditulis, disepakati oleh warga kelas. Ini kalau bisa gratis. Oke. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa? Alasannya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Beda. Keyakinan kelas sama peraturan itu beda. Coba ada yang bisa membedakan keyakinan kelas sama peraturan kelas? Ayo, Pak Udin, keyakinan kelas sama peraturan kelas. Hukuman. Kalau keyakinan? Kepercayaan yang diakui kebenarannya. Oke, bagus ya. Oke, beri tepuk tangan dulu kepada Pak Sari ya. Oke. Buat penyemangat ya. Keyakinan kelas menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ini kata kuncinya, dari dalam. Kalau keyakinan kelas itu munculnya dari dirinya sendiri, motivasi. Habis makan misalkan, ini buat kebersihan, maka biar kelas tampak bersih, tak buang di tempat sampah. Ini keyakinan yang muncul dari dirinya sendiri. Tapi kalau peraturan tidak. Peraturan itu dari kesepakatan. Kadang-kala di hatinya itu tidak sesuai. Kak seneng aku peraturan. Nah itu bedanya di situ. Kalau keyakinan kelas itu biasanya lebih ikhlas karena munculnya dari dirinya sendiri. Tapi kalau peraturan di sini akan dijelaskan. Nah, oke. Itu tadi adalah tentang keyakinan kelas. Yang bagaimanapun seorang guru harus menerapkan itu. Ya, apa?
Kenapa kok tidak peraturan? Begini, anak itu kalau diatur terus seperti panjenengan, pasti lama-kelamaan bosen dan marah. Tapi kalau muncul dari dirinya sendiri, pasti tidak ada dorongan dari luar pun akan termotivasi. Ya, bisa dipahami ini? Bisa? Oke. Dari keyakinan kelas kita beralih kepada segitiga restitusi. Pernah dengar segitiga restitusi? Bapak, ini bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, sekelumit saja segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu cara ketika kita menghadapi sebuah masalah. Sebenarnya kita sudah melakukan ini, hanya saja nggak tahu istilahnya. Sekarang saya kasih tahu. Nanti kalau saya kasih tahu contohnya pasti panjenengan tahu. Segitiga sama kaki. Restitusi. Ini apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya. Jadi segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi panjenengan kalau ada permasalahan, jangan langsung anak itu dihukum, tapi ditanyain, melakukan pendekatan yang pada akhirnya anak itu mampu mencari solusi sendiri. Itu segitiga restitusi. Bagaimana gambarannya? Oke, saya kasih tahu contohnya. Ini satu, menstabilkan identitas. Monggo, Bu Pupus, ya, yang banyak masalah sama dengan anak saya juga harus tahu ini ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, tiga ini bisa dibolak-balik. Segitiga restitusi. Dikit lagi ya. Oke, tinggal beberapa syarat lagi. Jika anak berbuat salah, ini yang poin yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contoh, anak itu ingin bebas, ingin ulang. Akhirnya dia itu loncat dari pagar dan lain sebagainya. Ada kebutuhan bebas tadi loh. Kan tadi ada kebutuhan dasar manusia kan ingin bebas. Karena kebebasan itu tidak didapatkan seorang murid, akhirnya dia melakukan kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan, kalau panjenengan ada permasalahan biasanya mengatakan ini, berarti sudah melakukan menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Pernah panjenengan? Pernah nggih? Berarti bagus panjenengan sudah menerapkan segitiga restitusi. Kenapa kalau bilang seperti ini? Menstabilkan, biar stabil anaknya, biar dia tidak merasa salah sendiri. Dibantu gurunya tadi loh. Saya juga pernah salah. Tapi yo gak koyo awakmu. Nek kadang ngono, rada jengkel gitu. Tapi yo gak koyo awakmu. Nah, ya. Dengan kata yang baik, tapi juga tidak seperti itu. Jadi kalau panjenengan pernah mengatakan seperti ini, berarti sudah melakukan menstabilkan identitas. Pak, apa katanya? Apakah kata-katanya harus seperti ini? Nah, banyak modelnya. Ini adalah contoh model saja. Ya, contohnya aja. Intinya adalah dia yang punya masalah itu ada temannya gitu aja. Ada temannya. Kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan pasti dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu kebutuhan dasar. Anak melakukan sesuatu pasti karena ini ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Oke?
Apa itu? Kita dapat mengatakan kalimat seperti berikut ini. Ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan tindakan. Nah, ini yang paling sering ya, Bapak Ibu. Biasanya panjenengan kalau ada yang salah, kenapa nak kau melakukan hal seperti itu? Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah, memvalidkan, membenarkan. Ya, ini kedua. Berarti panjenengan sudah menerapkan ini. Nggih buku-buku sudah nggih. Ini sudah insyaallah. Sip. Calon guru penggerak selanjutnya. Amin. Iya. Waduh. Nah, apa? Ya, teorinya baru diketahui. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Apakah dengan mengatakan ini, apa keyakinan kelas yang telah disepakati? Apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas? Boten Pak, boten Bu. Apa yang kamu lakukan? Nggih, kurang disiplin. Kurang disiplin. Ya, jadi menanyakan keyakinan kelas. Oke, ini. Selanjutnya, nah, tinggal 2 slide lagi. Slide yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, kesimpulan ini dari awal sampai akhir, apa kesimpulannya tentang budaya positif ini? Termasuk pula budaya positif yaitu menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik dan mencari solusi dari yang membuat masalah itu sendiri. 1. Mewujudkan kebiasaan yang positif untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Panjenengan sebagai guru wajib hukumnya untuk mewujudkan kebiasaan yang positif. Ketika masuk kelas, kelasnya kotor, ayo nak diambil. Karena kalau tidak seperti itu biasanya menjadi hal yang lumrah, akhirnya ngajar sampai rusuh. Yang kedua, dalam memaksimalkan kontrol di kelas perlu dibuat sebuah keyakinan kelas. Ya, kesimpulannya panjenengan untuk mengontrol kelas perlu dibuat. Yang ketiga, guru hendaknya menjadikan lingkungan belajar yang positif, aman dan nyaman, berpihak pada murid. Dan yang keempat, terakhir, setiap permasalahan di sekolah hendaknya diselesaikan dengan memahami posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, kalau ada masalah, praktekkan segitiga restitusi. Oke. Yang terakhir adalah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said, kamu tadi melakukan apa di kelas? Kok ada laporan tentang kamu? Itu Pak, manggil temen pakai nama orang tuanya. Iya. Kenapa? Ya nggak apa-apa, tuan juga bercanda aja deh. Bercanda itu boleh, tapi ya jangan pakai nama orang tua, itu nggak baik. Iya. Terus kenapa kamu sering memanggil nama temenmu pakai nama orang tua mereka? Ya karena saya biasanya juga dipanggil pakai nama orang tua saya Pak. Oh gitu. Iya. Jadi apa, semacam balas dendam atau Balik-balik. timbal balik saja? Iya. Tapi kamu merasakan enggak kira-kira kalau dipanggil seperti itu, perasaan kamu waktu itu bagaimana? Marah dan gak sakit hati. Sakit hati, marah. Said, Ya. apakah yang kamu lakukan itu sesuai keyakinan kelas atau tidak? Tidak Pak. Tidak ya? Iya. Berarti kesepakatan kelas tidak boleh menyakiti, menyinggung dengan kata-kata menyebut nama orang tua. Ya. Terus sekarang solusinya bagaimana? Saya akan minta maaf kepada ibu dan tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Cukup dengan seperti itu? Saya rasa cukup. Cukup ya. Itu aja. Iya Pak. Tidak boleh mengulanginya lagi. Iya. Ya. Iya Pak. Sama siapapun, baik sama Rindu maupun sama teman yang lain. Oke? Iya. Terus kamu bisa kembali ke teman-temanmu. Ya, makasih Pak. Oke.
bagaimana tanggapan Anda setelah mengikuti diseminasi budaya positif kemarin? Dari diseminasi budaya positif yang Bapak Najibun sampaikan kemarin, saya rasa banyak sekali manfaat dan sisi positifnya. Artinya secara umum dan secara keseluruhan itu bisa mengubah ya mindset kita sebagai guru dalam mengelola dan manajemen kelas kita di kelas masing-masing pada waktu pembelajaran. Artinya dari apa yang Pak Najibun sampaikan kemarin, terutama dalam memanage atau mengelola kelas ketika anak-anak melakukan sebuah pelanggaran, sebuah ketidakdisiplinan, ketidaktertiban, atau pelanggaran-pelanggaran kesepakatan yang lain, itu membuka mindset dan wawasan kita sebagai guru, istilahnya bisa mengkomparasi atau membandingkan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan yang barusan dari Bapak Najibun sampaikan. Nah, dari situ kita bisa memilah dan memilih dan mengubah mindset kita secara umum bahwasannya pendidikan dari kurikulum Merdeka yang memang berpusat kepada anak memang harus mengalami transformasi atau perubahan manajemen kelas, terutama ketika anak-anak melakukan sebuah pelanggaran atau ketidakdisiplinan. Itu yang sedikit bisa saya sampaikan dari apa yang kemarin Bapak Najibun sampaikan dalam diseminasi budaya positif dalam rangka diseminasi calon guru penggerak. Terima kasih Pak Maskur. Salam guru penggerak. Siap, salam guru penggerak. Bagaimana tanggapan Anda setelah mengikuti diseminasi budaya positif kemarin? Setelah saya mendapatkan diseminasi kemarin, saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di antaranya bagaimana kita mengelola anak, mengelola sekolah, mengelola pendidikan sehingga menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Itu aja ya. Apakah diseminasi kemarin bisa diterapkan di sekolah ini? Menurut saya bisa, karena secara struktur dan secara tenaga ahlinya dan kependidikannya sudah siap untuk melakukan itu. Di antaranya adanya dukungan perangkat yang ada di sekolah juga. Oke, bisa ya? Ya, insya Allah Oke, bisa. terima kasih. Salam guru penggerak. Salam. Apa tanggapan kamu terhadap tindakan yang telah dilakukan Pak Najibun kemarin? Menurut saya tindakan Pak Najibun kemarin sangatlah baik karena tidak memojokkan saya dan membantu saya untuk mencari jalan keluarnya masalah tersebut. Apakah saat ini kamu sudah paham tentang keyakinan kelas? Sudah paham, Pak? Ya, bisa dipraktekkan di kelas? Sangat bisa. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak.